Pipin, assalamualaikum Pipin. Waalaikumsalam Gimana kabarnya warahmatullahi. Pipin? Alhamdulillah baik kabarnya Pak Ukra. Eh, Sebelum kita melakukan coaching nih Pak Ipin ya, Iya, sebagai awal saya ingin melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya Pak ya. siap Pak. Pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian penilaian kita hari ini ya Pak ya. Baik pada coaching kita hari ini dengan coach dan coachi nanti akan saya amati ya Pak ya. Kemudian bagaimana pola-pola yang akan diterapkan nanti penilaiannya isinya itu tentang bagaimana saya melihat Bapak eh, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian sesuai dengan alur tirta, kemudian juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih, ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Ya, baik Pak Ukro. Pada coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak Ukro. Baik, Pak. Jadi nanti pertanyaan keduanya yaitu kompetensi mana ya Pak? Nanti yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan nanti diobservasi, Pak. Baik. Dari 3 kompetensi yang tadi ingin saya kembangkan, ada 2 kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang keduanya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Ukro. Kemudian yang ketiga nih Pak, yang terakhir ya Pak ya. Indikator yang bagaimana yang nanti Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Baik Pak Ukro. eh, Indikator yang saya ingin coach saya ini bisa menemukan, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya, Pak Bro. Baik, demikian dulu ya Pak ya. Pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachi Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini nanti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ipin. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tatang? Alhamdulillah hari ini sehat, Pak Ipin. Pak Ipin bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, saya juga kabarnya hari ini sehat. Dengar-dengar, Pak Tatang ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya? Iya, Pak, betul. Ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Pak Ipin. Oke, tapi sepertinya kita waktunya paling cuma 15 sampai 20 menit saja Pak Tatang untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Eh, Berarti apa nih dalam obrolan ini apa yang mau disampaikan oleh Pak Tatang? Ya, baik Pak Ipin. Begini, Pak. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materi itu
pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui eh, perkembangan zaman semakin canggih, Pak. Pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau ada perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode itu saja, sehingga tidak ada pembelajaran yang variatif seperti itu, Pak. Oke, kalau begitu bisa saya garis bawahi nih ya, bahwa permasalahan Pak Tatang adalah pembelajaran dari rekan guru-gurunya itu yang kurang bervariatif. Begitu ya, Pak Tatang? Ya, betul, Pak. Kurang bervariatif. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model pakai yang lama. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Pak Tatang harapkan? Dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, tentunya khususnya dalam penyampaian materi dan pembelajarannya. Oke, jadi Pak Tatang ini mengharapkan adanya perubahan ya Pak ya? Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Tatang lihat atau Pak Tatang dapatkan nih? Ya, baik, Pak Ipin. Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi online seperti kuis yang sekarang sedang marak eh, dipakai oleh guru-guru, atau hanya sekedar membuat slide dari PowerPoint, dan hal itu lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah yang ceramah lagi. Di sekolah itu tidak ada metode yang lebih bervariatif seperti itu, Pak. Baik, dari yang tadi Pak Tatang sampaikan, bahwa pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, kemudian juga media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak Tatang ya? Atau bisa berada di level 10 lah kira-kira. Nah, untuk di sekolah Pak Tatang sendiri, kira-kira itu di level berapa Pak Tatang? Kalau menurut saya eh, sepertinya masih ada di level 5, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin untuk saat ini masih ada di level 5. Baik, di level 5 ya Pak Tatang ya kondisi sekarang ini nih. Nah, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolahnya Pak Tatang? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Pak. Ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat tadi guru-guru kebanyakan senior, jadi mungkin hanya di level 5 sampai ke 7. Mungkin masih bisa dilakukan perubahan. Baik Pak Tatang. Nah, untuk mentoring nanti, kira-kira Pak Tatang akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya itu kira-kira selain itu ada strategi yang mungkin atau Pak Tatang pernah terapkan. Bisakah kira-kira teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian materi yang nanti akan Pak Tatang sampaikan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Baik, berarti Pak Tatang ini ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya ya Pak ya? Atau pelatihan workshop ya? Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Tatang nih
untuk saat ini lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasikan itu dengan cara yang mana Pak Tatang? Sepertinya mentoring, Pak. Ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop, perlu persiapan yang matang, perlu juga waktu yang, tidak sebentar. Kemudian juga biaya yang harus, dikeluarkan dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang paling nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring, Pak. Baik, mentoring ya Pak ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Tatang memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana Pak? Ada sih, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah, eee, atau memang yang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang, sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada, Pak Suroto yang bisa diminta bantuannya. Oke, berarti Pak Tatang ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak Tatang ya. Nah, dengan rekan kerjanya kira-kira kapan nih rencana itu mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya, Pak. Minggu depan mungkin insya Allah akan saya melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah serta mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke. Wah, bagus sekali nih rencana Pak Tatang nih ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih Pak Tatang, apa sih yang sudah Pak Tatang dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambarannya, Pak. Bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian-keahlian dalam bidang pemanfaatan media belajar. Oke, alhamdulillah ya Pak Tatang ya sudah ada gambaran nih yang bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nih ya Pak Tatang ya. Tolong kasih kabar Pak Tatang setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lainnya dari Pak Tatang lagi. Mungkin percakapan kita hari ini cukupkan saja sampai di sini Pak Tatang. Semoga rencana-rencana Pak Tatang untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan kerjanya bisa berjalan dengan baik ya Pak Tatang. Amin. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Tatang. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Tatang ya. Oke, begitu saja Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipin, terima kasih. Ya, Pak Ipin, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Tatang ya Pak ya. iya Pak, betul Pak. Nah, sebelum penutupan nih Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi yang saya lakukan. Yang pertama, apa saja sih pasca observasi ini, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Ya, baik Pak Bro. Eh, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta seperti dengan menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut, Pak Bro. Baik Pak Ipin, menurut saya sebagai observer ya Pak ya, tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ipin dan Pak Tatang itu kalau saya melihat tadi memang sudah baik juga, proses alurnya juga memang sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Ipin juga sudah berusaha menggali tadi Pak
Tatang menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Tatang. Dengan seperti itu, Pak Tatang bisa mengungkapkan juga, akhirnya menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Dan juga coaching yang sudah dilakukan itu memang sudah sesuai dengan prinsip coaching, sesuai dengan rubrik penilaian yang saya pegang. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan setelah tadi berhasil melakukan coaching yang ya. Iya, baik Pak Ukro. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ini Pak Ukro. Sehingga nanti ketika saya melakukan coaching lagi itu bisa lebih baik dari yang coaching sekarang saya lakukan Pak Ukro. Itu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Pak Ipin atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ukro, Ya. terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.